Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan seluruh sedaya S3 TV YouTube channel Karavan Pati Jawa Tengah. Hari ini kami dan rombongan sowan kepada sesepuh, bina sepuh, pejuang di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Teranggil, Kecamatan Teranggil. Beliau adalah Pak Haji Lilik Soekarno. Lahir tahun 13 Februari tahun 1930. Masya Allah, sudah 93 hampir. 93 tahun hampir. Dan hari ini kita sangat dengan baik. Dan sebagai salam penyemangat kita, salam perjuangan merdeka. Terima kasih. Yang nun sewu, kami mohon izin yang selaku generasi penerus dan pemuda di Pati, kami haus akan informasi, khususnya adalah mengenai heroiknya masa-masa perjuangan setelah sekarang ini adalah 77 tahun Indonesia merdeka. Kami sangat berharap supaya nanti generasi muda ke depan yang ini ada satu masukan, ada satu wahana, ini loh sebenarnya wajah Kabupaten Pati, dan kita masih punya tokoh sekali berpanjenengan yang terakhir di AKBP, yang AKBP Kepolisian. Yang panjenengan lahir 13 Februari 1930, sudah sangat usia non sewu. 92 lebih 6 bulan ya. Ya, 92 setengah berarti. Ya, ini termasuk sudah masuk ya ini ya. Sudah ya. Dan pada waktu itu yang di era kemerdekaan juga remaja pas seger-seger pas kuat-kuatnya. Monggo dipun ceritakan yang biar generasi muda paham, Pati paham dan melek akan perjuangan para sesepuh terdahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Saudara sekalian, saya sebagai Angkatan 45 juga sebagai sisa tentara pelajar Kabupaten Pati. Kalau lahirnya saya sudah masuk semua ya. Saya lahir itu tahun 13 Februari tahun 1930. Waktu itu saya memang persis tamat SMP Rondole dulu. SMP Rondole. Dulu belum ada SMP tahun 45 itu. Jadi satu Karisidenan Pati itu hanya satu SMP Rondole Pati. Itu muridnya semua dari Karisidenan Pati. Kalau dengan SMP 1 Pati tuaan mana ya? Tua SMP Rondole. Oh, ya. Masya Allah. SMP Pati itu tahun 46. Jadi ini mulai tahun 43 sampai dengan 45 kalau SMP Rondole Pati itu. Jadi yang dulu yang mendirikan Jepang itu. Oh, Jepang. Ya, Daiichi Shugaku Pati bahasa Jepangnya itu. Jadi sekolah menengah pertama Pati Shu Daiichi Shugaku Pati. Itu jadi bahasanya bahasa Jepang ya. Bahasanya Jepang dulu waktu itu. Jadi yang penting melocok dong yang untuk bahasa Jepangnya. Waktu itu ngerti lah. Waktu itu kalau suruh nyanyi masih bisa menyanyi barang Jepang. Kimigayo itu apa itu nyanyian kebangsaan Jepang itu. Kimigayo wachiyo ni yo isasare kokero tunanten rumah itu. Amin. Kalau apa itu nyanyian perjuangan surah oke te ken yoku kakaku ken buboku kakak surah oke te ken yoku kakaku ken yo shino saiki Acura tutup kan acura tutup oda oba oaru oyasima o sairo no basa kumoni sobiaru kosino kogato soro kan kembali lagi. Itu waktu itu nama perjuangan, nyanyian perjuangan. Pada waktu sekolah itu panjenengan temannya berapa dan antara laki-laki perempuan? Itu satu sekolahan itu kelas 1 itu hanya 3 kelas. Saya waktu itu kelas 1-nya 3 kelas, jadi kelas 1A, B, C. Oh, Itu masuk sekali itu tahun 46. Karena 45 itu saya lulus, jadi lulus sekolah SMP, tapi waktu itu perang. Jadi kosong sekolahan di Mbode itu, kosong nggak ada. Jadi, sekarang jadi orang apa? Bangunan apa sekarang ya? Itu sekarang mau dibuat rumah sakit itu di Mbode. Oh, ngaten nggih. Jadi waktu itu perang, jadi nggak ada sekolah ditutup.
Waktu itu Eyang juga ikut angkat senjata. Turut iya, tahun 44 itu saya sudah turut latihan di SD. Kemudian 1945 sebelum proklamasi saya sudah mengikuti berbaris di Ndole. Terus selain di Moro itu yang waktu itu mulai yang umur 15 sampai tahun 40, enggak 15 ya 15 sampai 20 sama 25. Itu sudah dilatih di Langse waktu itu. Dari tahun 44 sampai 45, 46 sudah dilatih di Langse. Yang melatih itu peta pembara tanah air. Itu begini, waktu itu kan tahun 44 itu Jepang kan menjajah. Dia sudah tahu nanti kalau akan hancur itu. Sekutu dia sudah akan mengadakan itu semua pemuda, semua rakyat, semua pemuda terus sekolah-sekolah itu mau dimobilisasi itu. Jadi sudah dilatih perang. Karena sudah merasa ini tanda-tandanya pasti jatuh. Jadi dilatih saya 42 itu sudah latihan di desa itu. 42 itu sudah latihan Sinente namanya. Sinente itu kalau ya kalau sekarang itu ya itu Banser. Banser. Terus sekarang Ormas ya, tapi bentukan Jepang ya. Ya, terus angkatan 45 itu ada itu pemuda angkat 45. Itu dulu Sinente. Kalau tahun kedua itu Sinendan. Saya sudah agak tua itu. Sinendan tahun 43. Tahun 44 itu kayak Budang gitu. Kayak Budang. Semua tingkat 3 ya, sudah kelas 3 ke semua. Saya waktu itu 45 itu persis perjuangan, nah ini nanti agak jauh ya. Agak jauh. 45 itu riwayat perjuangan rakyat Indonesia dimulai dan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi sebelum perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dulu zaman sebelum pembangkitan nasional. Pergerakan nasional turunin Pak Pri. Sebelum pergerakan sudah ada itu. Nah itu waktu itu masih kuat-kuatnya, besar-besarnya para raja di Indonesia. Waktu itu ada Suara Giring, ada Majapahit dan sebagainya. Itu setelah itu tahun sebelum pergerakan nasional itu. Nah, setelah pergerakan nasional terus penjajahan datang itu lumpuhnya para raja Indonesia, terus timbul perjuangan pergolakan nasional, perjuangan nasional. Ya. Pada waktu panjenengan sekolah di sana, Yang, apakah saat awal-awal perjuangan langsung memegang senjata atau masih tahap? Saya waktu itu belum, saya 48 sudah megang senjata ya. 48. Sebagai tentara pelajar. 48 itu sudah ada pengiriman dari kelas 3 yang dikirim itu, yang besar-besar SMP. Jadi ini tentara pelajar. Maka dari itu waktu ini kemarin saya ke Semarang itu. Jadi tentara pelajar itu masih ada namanya. Tapi anggotanya tinggal 1-2 seperti saya di sini, di Semarang tinggal 1. Kalau itu terus tidak diteruskan nanti Paten Obor golek cari apa itu nama tentara pelajar sekarang sulit kalau tidak ada perang. Iya, kalau tidak ada perang besar lagi tidak mungkin ada tentara pelajar. Dan kemarin sudah saya menghadap di Jawa Tengah itu akan ditumbuhkan lagi itu. Jadi bekas tentara pelajar Indonesia, jadinya dari Semarang, dari Solo, yang banyak dari Solo dan tapi yang era panjenengan masih lumayan banyak juga yang ya. Nah itu waktu itu kan Harmoko itu Solo ya. Terus kemudian agak lali ya nanti dulu Harmoko, terus Slamet Raharjo itu Harmoko itu, terus siapa itu itu jadi sekarang yang dari Panglima dulu Pak Sudomo, Pak itu Pak Sudomo itu dulu kan rumahnya Blora itu, Pak Sudomo itu. Iya itu turut tentara pelajar. Nanti lama-lama ikut ya Pak Domo, kemudian Harmoko,
kemudian ya Yang untuk sampai ke perjuangan ke sana itu terutama panjenengan memang ditempatkannya di Pati apa pernah keluar wilayah juga ya? di Pati. Di Pati. Jadi tahun 45 itu waktu itu kan sudah ceritanya begini. Tahun 45 setelah Jepang menyerah dengan sekutu, itu kan Jepang itu tidak mau, jadi di Semarang sudah ditempatkan 2 batalion, batalion Kido dan Danton Yagi itu, 2 batalion dari Jepang. Itu batalion jagoan itu. Ngentekno tentara Australia dan Filipina waktu perang dunia itu. Ditempatkan di Semarang. Itu mencerah. Setelah menyerah, senjata tidak diserahkan. Senjata tidak mau menyerahkan senjata. Akhirnya gesrekan tiap malam dengan tentara pelajar, dengan angkatan muda dan sebagainya. Tiap malam itu ada gesrekan, peristiwa-peristiwa seperti Jalan Pemuda yang banyak itu karena waktu itu tentara pelajar marskatnya di hotel KUA itu dong. Dolan AOA itu yang yang sekarang itu di ini loh. Pati, betul. Enggak di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, di Semarang. Hotel AOA itu tempatnya itu pelajar di situ. Jepang sudah di atas sudah. Tapi pada waktu itu yang juga sempat ke Semarang juga, dibawa ke Semarang. Wah, belum sampai saya. Oh, ya. Di Pati terus ya? Di Pati. Kalau itu kan dulu kan kalau mau ada pemberakan oyo-oyoan berangkat, jadi oyo-oyoan ke Semarang. Jadi saya ikut oyo-oyoan, tapi saya maksa itu waktu kecil sendiri ya. Kurang gengki itu katanya Jepang. Kurang umur, kurang giat. Kurang giat. Ya, yang diangkatan seangkatan saya kakak saya kayak kakak kelas 3 SMP dulu. Ya gugur banyak itu. Yang di Semarang itu jadi 4 perjuangan 5 hari di Semarang itu. Pertempuran 5 hari di Semarang itu tanggal 14 Oktober tahun 1945 itu gugur itu. Jadi yang gugur itu Pratomo, Srigoto, kemudian Sahlul, Sudiono, kemudian Pratomo yang Jalan Pratomo itu, kemudian Sahlul tadi ya. Sudah. Suparto, Sudiono. Itu Sudiono dan Suparto satu kelas dengan saya. Waktu itu kelas 1 Mas. Oh, itu yang ada di Monumen Hotel Pati bukan ya? Beda. Iya, yang di Hotel Pati itu. Oh, tadi itu yang buat saya dengan rekan-rekan dulu. Oh. Monumen. Lagi itu non sewu yang dalamnya Kamandowo, putranya Pak Pri itu. Iya. Itu kemarin kita ketemu yang terus wes pokoknya iki omah turunan bapak saya tolong dijaga dan dikelola, insyaallah jatuh ke kita yang. Alhamdulillah. 45 pertempuran Pak itu. Suprapto. 45 pertempuran itu Jepang menyerah, terus di Semarang diserahkan 2 batalion yang terkuat. Batalion Kido dan Yaki. Itu pertempuran luar biasa itu. Tiap malam ada pertempuran, akhirnya jadi masalah. Jadi pertempuran itu, jadi Jepang yang ditahan di penjara dulu, penjara wanita yang sekarang itu, penjara wanita sekarang itu di jalan itu 50 Jepang dikeluarkan dari penjara karena tiap malam ada peristiwa antara angkatan muda, tentara pelajar, angkatan muda dan Jepang tiap malam. Akhirnya gemes saya itu. Jepang yang ditahan di penjara yang dulu penjara wanita itu di lingkungan presisi itu. Darawatina itu kan sekarang itu Gedung Doro ya itu, termasuk Gedung Doro. Jepang 50 Jepang dikeluarkan dibunuh malam-malam itu. Sama tentara pelajar dan tentara angkatan muda. Asli orang Jepang ya? Iya, yang itu semua 50 dibunuh semua. Ada yang dibunuh dengan senjata dan dengan dibunuh. Peristiwanya di mana itu ya? Lah terus jadinya pertempuran. Wong itu Jepang di Pati tapi ya, di Patinya. Loh, belum masih di Semarang. Masih di Semarang. Akhirnya pertempuran itu. Jadi ini Jepang 50 Jepang dibunuh semua, nanti pertempuran. Jadi Jepang yang ada di Jatingaleh turun diserang itu. Jadi
tentara Indonesia, tentara pelajar, angkatan muda, kemudian Hizbullah dan sebagainya diserang dari atas. Keluar, lah itu satu persatu. Sini dapat juga bantuan dari dalam Salatiga juga ada, dari Banjar Kendal ada, dari Semarang, dari itu Demak juga ada. Tapi memang kalah kekuatannya. Nah itu pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, isinya itu pertama riwayat sebabnya yaitu kemarin waktu pertempuran di Semarang itu salah malah itu. Yang pertempuran malah salah yang batu. Yang kalau di 5 hari di Semarang katakanlah begitu heroiknya ya. Terus sekarang untuk kita lari era itu yang ikuti langsung di Pati seperti apa ya? Apakah pernah mengalami pertempuran juga? Ikut jadi nanti di mana ya? Jadi dulu itu kumpulnya itu termasuk tentara pelajar, Hizbullah, kemudian angkatan muda, angkatan laut sudah ada itu. Kumpulnya ini di LLD sekarang hotel bekas stasiun. Puri itu ya? Stasiun Puri itu, bekas stasiunnya itu. Nah itu angkatannya dari semua, tiap hari. Saya malu ikut itu, tapi saya kecil sendiri ya katanya. Jadi kurang genggi terlalu muda. Nah itu tiap hari itu teman saya yang dari SMP tentara pelajar ada yang gugur. Pada ikut ya? Iya. Prantomo, kemudian kedua Srigoto, kemudian ada Sahlul, kemudian Suparto, Sudiono, kemudian Sahlul, Srigoto, Prantomo, Sahlul, Suparto, terus Sudiono, kemudian yang terakhir itu Sudiono Sudiono dan Suparto yang terakhir. Kalau Suparto dan Sudiono gugurnya tahun 49 itu di Pucak Langi. Pertempuran di Pucak Langi itu antara Indonesia dan Jepang. Saya teruskan dulu yang mulai Semarang tadi. Itu diserang dari atas, kocar kacir itu. Padahal dari Kendal sudah bantu, dari Salatiga sudah bantu, dari Demak sudah itu. 2000 pasukan tidak bersenjata dari Demak itu. Masuk pertempuran ini tidak bersenjata ya ada 2000 ditembak dari Jepang dari Gedung Papak itu sekarang. Tahu enggak Gedung Papak itu sekarang itu loh kantor kantor pos. Kantor pos ya. Kantor pos yang sekarang besar itu. Nah, itu Kota Lama. Kota Lama itu. Itu Jepangnya dari atas. Dari tentara yang dari Demak 2000 tentara itu. Disapu dan mentai. Tapi gila jadinya mestinya dari banyaknya di sana ada yang bersenjata, ada yang bamburunya. Gila jadi Jepangnya lari dari atas. Jadi senjata ditinggal, Jepangnya turun lari semua. Takut karena banyaknya orang itu. Saking banyaknya. Banyak orang ada iya itu. Apa semangatnya itu. Ada yang dari Paraan, ada yang dari apa itu dari semuanya Ambarawa. Ambarawa itu sekarang di Tuban itu yang siapa itu makamnya Gus Dur itu. Tebu Ireng. Dari Tebu Ireng, dari Paraan itu kan Magelang Munggah. Itu waktu itu tanpa rasa takut enggak ada. Daripada jajah lebih baik mati. Nah itu Jepang gila, lari semua. Lari akhirnya kan juga berhasil. Iya, yang Jepang yang ditahan di Weleri, di Weleri dibuka, dibongkar semua yang di Weleri dan ini loh. Sebelumnya Weleri sekarang pabrik Cepiring, di Cepiring di Weleri dibuka semua, dicolong nggak ratusan Jepang. Nah itu akhirnya maksudnya pertempuran 5 hari mulai 14 Oktober 14, 15 sampai seminggu. Sehingga muncul Tugu Muda di sana. Ya sebabnya apa? Pertempuran terus setiap hari ada. Akhirnya diserang tahun 14 Oktober itu. 14 Oktober 5 hari. Akhirnya
Nggih, sebagai anu Kang, yang sebagai kita yang penerus, Ya. mungkin ada kisah-kisah selain tadi di Pucak Wangi itu yang Ya, Pati yang nanti sampai kok itu ya. Nggih, itu coba sampai ke sana gimana itu yang Ya, setelah itu, ya. setelah pertempuran Semarang Nggih. selesai, Selesai, nggih. kan waktu itu yang pertama itu tahun 48. Nggih. Ya satu gel aja ya, tahun 48 kan sudah habis perang itu. Nggih. Tahun 48 itu dulu kan dijajah PKI, Pati loh itu ya. Pati Oh, dulu. nggih, Pati nggih, dulu. nggih, nggih. Jajah PKI, Nggih. Partai PKI 48 itu disapu diusir dengan tentara Siliwangi dan Jawa Barat. Di Medion dulu itu Ya, ya. dan di Medion mulai Blora, Nggih, nggih, terus Sodanan, turutnya Pucak Wangi itu. Nggih. Nah itu setelah setelah apa itu PKI kembali yang sudah aman ya, Nggih. kan kosong itu, Nggih. tidak ada tentara Pati, kosong itu tahun 1948 Desember. Ikan di saya Nggih, nggih, bulan nggih. Desember itu dari serbu dari tentara dari Semarang. Semarang ke Kudus aman, tidak ada pertempuran karena Kudus begini. Kudus itu kan mau lewat jembatan Candolangin. Iya, Itu kan Candolangin. semua tiang jembatan itu sudah mau Robohkan. diperguam semua. Jadi tapi tidak keluar kretek itunya Belandanya masuk ke sungai pakai Sudah bocor mungkin ya. iya pasti bocor itu kan. Makanya kalau ada mata-mata yang kecekal mesti disembelih. So, teman saya Pak Sidin itu yang masih dengan Pak Sidin dengan Bati Waloyo itu. Pengkhianat ya? Iya, Pengkhianat ya? sampai sekarang masih sekarang sudah meninggal semua. Itu Oh, tukang nyembelih. tukang nyembelih. Oh, tukang nyembelih. Iya, Oh. iya Pak Sidin itu. Itu di rumahnya nanti dulu orang lupa ya. Di Pati. Ya di Pati, di pinggiran Pati itu. Nggih, nggih. Ya di situ kemarin saya berikan tanda untuk peringatan itu dulu. Nggih, nggih, nggih. Kok nggih. kunden lali ya. Mana yang dadak lali kabeh. Gak apa-apa yang Ya, itu sekitar tapi ke Kecamatan iya, Pati nggih. Iya Pak Sidin Pardi. Terus Pak Sidin ini yang sudah meninggal Pak Sidin Pak Sidin Sugiman, terus apa lagi Supardi Jalmo, kemudian Basiran, ini yang satu-satunya dari semua dari Nggih, nggih, nggih. lali angkot namanya Nggih, nggih. itu loh. Nggih. Etan Puri. Nggih. Lali jenenge pembinanya kemarin saya ke sana kok saya di upacara. Nggih, akhirnya kan jembatan-jembatan pada dilalui, dilalui oleh iya. pejuang kita. Ya aman, pancen lewat dan terus masuk Pati itu dari pertempuran di Pati sore-sore itu tahun 48 jam 4 sampai jam 5 sore pertempuran di Widoro Kandang. Oh, yang di Widoro Kandang ini, Bang. Ya, itu keempat orang meninggal. Jam 4 sampai 5 sore, Ya, dalam tanggal pertempuran tanggal 18 Desember. 18 Desember Ya. 48 ya. 48. Itu antara Antara tentara Jepang dengan tentara Indonesia. Sudah ada helm itu, sudah ada helm waktu itu tahun 48. Tapi 48 kan Jepang sudah hengkang ya. Sudah pergi Belanda itu. Oh, Belanda. Belanda kembali lagi. Kembali lagi kan. Nggih. Terus pertempuran dengan Belanda itu. Di Widoro Kandang itu Belanda itu. Sudah pakai Panzerwagen itu. Iya, peristiwanya Rumah saya yang Pati. Ini mana ini ya Teranggel ya. Nggih. Ada Teranggel ini. Rumah saya itu kan kepala desa dulu. Itu dulu kan tempat markas tentara ya. Masuk ke Belanda, Panser nggak rumah. Rumah Dobrak ya. Yang di Widoro Kandang itu berarti. Enggak masuk ke sini itu. Oh. Begitu setelah ini. Setelah itu 47 sebelumnya Widoro Kandang. Tahun 47 itu. Kelas kedua, kelas pertama kedua. Kan masuk membandengan Teranggel itu Belanda. Kan rumah saya di
Gandengannya dudukan yang terakhir. Nggih, Dari masuk di pantai saya ikut mau sampai ke sini ya. sampai ke sini dari Panser akan menyerbu kan rumah saya, rumah kepala desa ya itu. Ya. Bekas markas tentara. Mulai ngerti. Berarti Bapak Nun Sewu dulu kepala desa yang? Apanya? Bapaknya Bapak saya kepala desa itu memimpin pasukan itu. Bapak Bambu Runcing memimpin Tombak itu sekarang. Pak siapa namanya, Bang? Pak Sarpo. Pak Sarpo nggih. Kepala desa Trangkil sini Kepala berarti. Trangkil itu. Itu satu-satunya yang memimpin Bambu Runcing ya bapak saya. Yang berani menampakkan diri. Iya, satu-satunya kepala desa yang diberi senjata. Waktu itu oleh Jepang jajah. Itu satu-satunya kepala desa yang diberi senjata. Untuk melawan itu Iya, tadi. untuk melawan Belanda. Ya, memang di depan ini, depan saya ini, di balai desa Trangkil itu saya mengikut mau nyegat Belanda pertempuran. Pada waktu 48 yang sudah pegang senjata berarti ya? Sudah 48 saya sudah punya senjata. Nah ini begini ceritanya, saya sudah punya senjata pistol ya. Saya kan masuk Brimob. Banyak Brimob kan sudah sekolah Brimob di sana ya, sudah dinas di Semarang. Senjata yang dulu saya pakai itu untuk main-mainnya kakak saya itu. Untuk main langsung kakak saya dipegang di sel seminggu karena punya senjata saya itu. Karena bawa senjata Iya, setelah saya malah saya tidak sampai datang. Jadi ada surat dari kepala polisi dulu itu, kalau kepala polisi Jepara itu, terus dilepas itu. Tadi senjata jadi bukti, tidak jadi bukti. Maksud saya kan saya bawa sampai sekarang kan bisa. Berdok itu sekian pistol. Iya. Pistol yang besar itu. Yang besar itu. Yang gagangnya dari kayu itu biasanya. Iya, yang dari kayu. Kalau di sini ya memang nyengkal. Maksud saya begitu. Jadi saya mulai mudanya bisa berjuang. Sudah bertempur ya. Sudah bertempur saya. Pertempuran yang paling heroik kalau di Pati selain Pucak Wangi, Widoro Kandang, kan ada juga itu di Hotel Pati depan sampai ada monumen kan mesti tempat pertempuran. Itu hanya pertempuran, tempatnya saya pertempurannya di Semarang itu. Jadi tapi gugur di Semarang di markasnya dulu waktu 45 di situ. Oh, itu markas ya. Markasnya di situ. Saya jaga di situ waktu. Tapi di Pati kan juga nanti ada pertempuran juga yang di Widoro Kandang, tapi ya kecil-kecil ya. Habis dari Semarang itu tadi. Habis Semarang terus kan daerah-daerah. Tanggulannya tidak bisa bertempuran. Pati kan tahun 48 sore kan tadi sudah saya ceritakan. Gugur 5 itu. Betul. Nah, setelah ke Pati ke utara di Kutoarjo itu teman saya anak tinggi ponakan ditembak Belanda. Paginya saya baru saja rapat di sini. Pagi tahun 7 bulan tahun dia. Paginya malam pagi terus malam ya. Terus bubar. Saya kembali ke Trangkil ada. Paginya ditembaki Gunawan. Tembakan tadi. Meninggal di situ di rumah itu. Tempat pertemuan tadi ya? Iya, tempat pertemuan. Tempatnya di mana itu yang? Di Kutoarjo. Kutoarjo ya? Itu kan bapaknya kan jadi opsir Jepang waktu itu. Di situ Pak Broto Mintarsan itu namanya. Jadi ada sejarahnya. Dari pertempurannya di mana-mana. Di Sukoharjo Gunawan ditembak. Kemudian waktu mau ke jurusan Trangkil itu kan dulu kan pabriknya kan ada Belandanya ya. Itu 48 itu tiap ketel itu sudah diberi bom yang besar yang 250 kilo itu 5. Jadi saya waktu itu dengan teman-teman jangan nanti kalau di sini dibakar dihabiskan, nanti orang terakhir tidak bisa makan, tidak bisa keluar, tidak bisa makan, jadinya tidak jadi dibakar. Saya mengikut itu naleni ban. Pada era itu pemimpin perjuangan kan mesti ada yang pada waktu itu. Bapak itu Sukawi, Pak Sukawi ya Trangkil itu. Itu klub sepak bola. Tapi pejuang juga beliau ya, tentara pejuang juga waktu itu. Tidak ada pemuda yang usia 15 ke atas pasti berjuang. Pasti berjuang. Orang kita mau senjata Bambu Runcing. Itu wong kei rokok, wong kei ayo kei rokok dari
dari para anak atau dari ibu wis kayak rokok wis ora cerdas wis lemune berangkat ya cerdas yang rokok. Oh, dikasih rokok biar kebal senjata itu kebal. Ya itu tanggal itu 14 Februari 14 Oktober di Semarang. 14 sampai 9 sampai 2 November. Sampai Oktober November 5 November hari pahlawan di Jakarta. Jadi 14 Oktober 5 November seminggu lebih. Teman saya 7 yang meninggal. Kalau angkatan laut tahun banyak sudah yang meninggal itu. Jadi wong itu carane ngono sulung mlebu geni wong orang di senjata, orang nganggo senjata, orang di senjata nyerbu rondo kalau senjatanya sudah ampuh waktu itu. Nggih. Itu sulung nah itu. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu juga enggak kecil juga. Untung ya. 49 terus ada itu penyerahan kedaulatan itu. Yang pada saat kemerdekaan tahun 1945, 17 Agustus tentunya, ini kan prosesnya kan cepat, informasi melalui radio waktu itu ya. Ya itu mungkin di pergerakan pelajar di Pati mungkin ada rapat-rapat atau ada upacara. Itu tahun 45 itu ya itu di Hotel Pati yang sekarang dipasang. Jadi sebelumnya sudah rapat dan sebagainya. Jogo, saya yang paling kecil tapi saya yang paling manis saya. Jadi ya, saya itu anaknya petinggi kabeh. Anaknya petinggi saya. Anaknya petinggi Pucak Wangi Soekarno yang namanya Soekarno. Anaknya petinggi Cabak Kunowo, anak petinggi kabeh. Anaknya petinggi ini Pelem Gede Pucak Wangi ya. Iya anak petinggi. Kresno yang anak petinggi Gembong kan dulu kan wakil kepala sekolah SMP Pati. Itu melu bertempur dari orang wong ora bertempur waktu itu isen orang melu. Nggih, karena iya wong desa, iya isen. Apalagi anak seorang tokoh kepala desa kepala desa mesti ya. Malah mimpin pergerakan. Mimpin betul. Mimpin perjuangan. Jadi kan juga membawa itu pemuda-pemuda dari sini untuk waktu di Pati dan sebagainya, di Pati itu yang saya melatih perang kalau malam gitu ya. Tapi tempatnya di mana yang itu yang latihan ya di balai desa nih. Di desa depan ini. Dia Marsan itu jadi kendanya. Marsan Sukawi tadi saya sampaikan ya. Marsan Sukawi Sasiwardoyo Wadisawardoyo Sinder PG terakhir tapi melu PKI terus sudah ditembak mati. Yang Sukawi yang Sasiwardoyo nggih. Oke yang 45 begitu heroik dan sampai tadi mempertahankan sampai agresi militer bendera kedua ya. 49 juga dengan juga turut akhirnya kan dengan mengalir yang karirnya itu sampai dengan mungkin tahun 65 peristiwa 65 berarti posisinya sebagai apa itu? Saya 45 itu sudah dari polisi. Dari polisi yang waktu itu perintis 65 saya di polisi perintis waktu itu. Tapi saya berjuang masih. Kalau dulu namanya bukan perang dengan Belanda dan Jepang, memberantas gerombolan bersenjata. Jadi orang dengan Jepang, orang dengan Belanda. Saya memberantas gerombolan bersenjata. Oh, kalau yang PKI-nya ya? Ya. Gerombolan bersenjata. 11. Pada waktu itu tentu teror juga sangat mengerikan, yang justru lebih menakutkan karena menghadapi orang-orang sendiri. Iya, kalau mau rondo ngetoro. Irunge dawa putih. Kancane dhewe. Nggih. Kancane ono dadi mata-mata wis sok mben iki ana rondo tekan rene arep nyerbu terakhir wis ana mata-mata. Angger kecekel mata-mata dicekel di sebelah. Mata-mata itu yang marah yang rusak itu. Banyak juga ya. Dengan pernah melihat secara langsung dengan mata kepala. Banyak itu. Nggih. Jadi nanti sini nanti sapa iku Pasiden tadi saya sampaikan Pasiden. Belum nyebut Pasiden. Pasiden segane nyembelahi wong. Oh, nggih. Pasiden. Nggih. Pasiden, Basiran pasti itu sing eling terus Basiran pasti terus Jalmo. Ya. Sudah swargi semua yang itu yang. Sudah ada semua. Kalau yang dipunyai baru saja 2 tahun yang lalu meninggal. Kirman. Oh, yang Kirman gitu. Iya, itu. Cawangi 2 tahun Kirman yang lalu. Itu wah itu. Nggih. Sejauh ini sampai dengan
65 terus sampai dengan era sekarang, apa yang rasakan yang sekarang menghirup udara kemerdekaan? Terus ini ya. Wah, sepertinya kayak masuk surga lah gitu aja. Mau nih perang terus wong sampai itu Pak Lek saya itu saja yang Jaya itu namanya ditembak Belanda Jaya sih. Ditembak Belanda itu. Jadi kukur-kukur ini loh di Belanda. Darah nujoi ngene. Ambil senjata. Oh. Itu jenenge londo ireng biyen. Londo ireng ya londo sing londo dari Pernika Gurkha. Nggih. Tanggal ini terus kebek londo. Nggih. Akhirnya setelah era kemerdekaan yang masuk di angkatan kepolisian. Ya. Terus menanjak ke karir-karir sampai akhirnya terakhir di mana yang? Di Pati yang terakhir saya. Pati, ya. Di Polres Pati sana ya. Pati ya. Karena dulu saya yang pertama di Semarang di MBB tahun 49 penyerahan Persis. Di MBB Semarang itu tadi. Iya, sempat Semarang ya. Semarang mobil Brigade Besar Semarang. Itu waktu itu saya pada perang istrinya bukan perang kalau dulu memberantas gerombolan senjata Merapi berbabu komplek dulu musuhnya saya itu. Tahun 49-an, 50-an. Nggih, sudah mulai setelah PKI sudah mulai tempat 8 ya, sampai dengan 65 itu. Setelah penyerahan kemerdekaan. Nggih. Saya masih di Brimob dulu ya yang ya? Ya di Brimob, saya sampai di... Dulu seangkatan dengan Pak Katam Karaban enggak yang? Pak? Katam Karaban, Kades di Brimob. Itu kan di bawah saya. Oh, di bawah kan? Oh gitu iya, ya? Apalagi yang Pak Sarjan lebih muda lagi. Iya nih siapa Pak Katam. Itu kan dia meninggalnya saya sudah juga. Katam itu kan sudah tahun 50-an lebih. Iya, 60 lebih lah itu dia. Saya kan mulai 49 ya. Mulai 50 saya mobil Brigade Besar yang pertama. Ya, badan saya yang sekarang tinggal satu di Semarang. Kolonel Supomo ya. Tentara pelajar kolonel maunya. Masih nggak yang? Masih sampai sekarang. Iya. Nggih. Supomo, Pak Kusen baru aja meninggal kemarin. Nggih. Angkatan saya tahun 49. Oke, Pak Kusen Pati. Pak Kusen Pati, angkatan saya itu. Baru selesai tanggal 12 kemarin. Iya. Pemencangan bambu runcing. Iya. Nah, itu memang harus. Tadi yang diteritakan iya, ya. harus dibambu juga. Nggih. Pak Tamsir yang meninggal ya kemarin ya malah dimakamkan di Lawan Pahlawan itu. Pahlawan nggih. Pak Tamsir 2 tahun setahun yang lalu. Monggo diunjuk. Nggih, yang. Aku udah meniren. Nggih, monggo yang. Pak Prin. Pak Pri kan sudah, kalau umpamanya saya tidak bisa menangani sudah tua ya, diminta dari angkatan 45 apa veteran, terus saya buku kok Pak Pri. Iya. Yang begitu panjenengan memang semangatnya seperti itu, beliau itu ngiri. Jangan sepuh Mas, ayo ke sana gitu. Jangan pertempuran di Puncak Wangi tak gawe buku. Pertempuran di sana itu Gembong. Itu yang meninggal kan Ali Mahmudi tak gawe buku. Angkatan darat. Pertempuran di Trangkil tak gawe buku. Pirang-pirang waktu itu dikumpulkan dari sekian besarnya buku. Ya perjuangan 45 sempat dicetak juga? Ya sudah di terus itu tiap bulan kan ada majalah 45. Nggih. Yang sebagai penghujung ya, untuk mungkin kami sangat belum ada pertempuran yang remeh tapi terkesan ya. Monggo yang. Jadi saya waktu itu tahun 45 itu saya sudah jadi Brimob tapi sudah perintis ya. Saya ngungsi di Pesucan karena Trangkil kan diduduki Belanda. Sucan. Saya ngungsi di Pesucan, saya kemudian siapa itu lali kabeh. Saya nggih, enggak apa-apa yang. Saya Ditomo Mojoagung. Saya Soekarno Ditomo Mojoagung, kemudian siapa itu
Ya itu ditomo yang Pak Jagung ya. Ya, terus Aman Setia. Aman Setia. Ya tentara pelajar hati umum itu. Nggih. Sukoharjo itu dia. Sukoharjo. Ya. Saya Aman Setia, saya di Persuten di Pomo Mojo Agung, Aman Setia Terangkil itu. Aman Setia yang satu lupa. Darmo Dawi wong Terangkil. Meninggal tapi sekarang ya. Darmo Dawi dan pertemuan remeh yang gimana itu yang? Pertempuran jadi begini. Kan ada Belanda mau mendarat. Wis do ngerti wong itu mesti metu Gesing. Gesing itu sudah dipasang bom. Ya ditomo Aman Setia siapa namanya lari kan. Sutomo bukan saya ndak ikut. Supomo Dipomo Mojo Agung, Aman Setia Terangkil, kemudian Darmo Dawi Terangkil, Sundoyo Terangkil. Itu sudah masang bom. Di kertas Gesing. Dari jembatan Gesing kan jembatan besar. Sudah dipasang urung nanti dipasang wis londone teko. Terus langsung dioyak saya lari, saya di Persuten lari saya mau gabung tentara pelajar yang di Gembong. Itu pertempuran dengan di Golilo. Ya, pertempuran tapi tidak makan korban wong. Terus lari semua tentara pelajar lari. Kocar-kacir ya. Kocar-kacir. Saya di Persuten ya melari akhirnya. Pertempuran di suaranya itu. Jadi itu anak saya dengan adik saya yang sekarang di Panglima itu. Panglima Kodam 5 Jawa Timur. Itu waktu itu turut saya setelah ada tembakan meriam dari Belanda itu. Dia sebetulnya di luar rumah gitu ya. Lari masuk enggak ngerti nek iku pager itu ruwet gadung. Jadi tak awake saya kena gadung. Iya, gadung lah itu yang terkesan ini. Terus sekarang jadi Panglima dia, Sujarno. Panglima Jawa Timur sekarang di Jawa. Masih aktif ya, yang? Adik saya yang nomor 5. Adik kandung. Iya. Masih aktif Pak Tim ya? Namanya Haris Sujarno. Haris Sujarno. Dari Panglima. Ya karena dengan pengalaman yang seperti itu. Dia pengalaman buat buku. Tapi selamat ya, kejajung tapi selamat. Selamat kabeh ndak ada. Pokoknya nek angger ora ono mata-matane mesti selamat. Nggih, wong glibet terus ilang kok. Nggih. Tapi nek mata-mata kan didono iku kamare iku. Wah, repot. Mulane nek mata-mata kecekel mesti sembelih. Nek ditembak ndak krungu suarane. Disembelih jenenge Paiden ya wong pegandan. Oh, pegandan kerja. Pegandan itu bekas buang banyak. Pak Adika itu Panglima Jawa Timur dulu. Itu kan dari pegandan. Pegandan juga. Iya. Bintang 2. Kemudian Yusuf, terus Yusuf Sagiman. Bukan Yusuf Panglima itu. Yusuf dulu ya pejuang biasa. Yusuf Sagiman Pak Panglima Jawa Timur sapa. Yang sangat luar biasa dan sangat heroik tentunya. Saya bayangno aja merinding yang peristiwa pada waktu itu, apalagi diselingi dengan banyaknya pengkhianatan. Yang sebagai penutup untuk harapan untuk generasi penerus juga putra-putri atau cucu kita ke depan yang untuk mengisi kemerdekaan terutama sekarang sudah 70 itu kan ada tahun. Sebelumnya kan sudah sampai dari perjuangan pertama sebelum pergerakan nasional. Selama pergerakan nasional turunnya kalahnya raja-raja di Indonesia dijajah. Setelah itu kemerdekaan. Pergerakan kemerdekaan. Pergerakan kemerdekaan ada 3 macam. Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi. Urutannya kan itu. Saya ada bukunya itu. Ada. Luar biasa ya. Jadi itu urut-urutan dari perjuangannya dulu kakek moyang kita waktu zaman kerajaan Suari Giling dan sebagainya. Mojopahit, ya itu di Pajajaran dan sebagainya. Mojopahit turun ke Mataram. Iya, Mataram. Dulu sudah ada perjuangan. Setelah itu Mojopahit selesai terus
pergerakan nasional itu Iya, perang iya. kemerdekaan. Iya. Perang itu tidak berapa macam. Perang pertama perang kemerdekaan. Iya. Yang diartikan perang itu ya, yang diartikan perang itu pertempuran beberapa daerah yang melibatkan tentara darat, tentara laut dan angkatan udara. Udara. Kalau sudah kalau sudah Tiga perang tiganya melibatkan angkatan darat, laut dan itu namanya sudah perang. Perang. Ini perang sidik-sidik naik pemberantasan gerombolan bersenjata. Itu bukan perang. Nah, itu perangnya itu mulai tahun 47. Perang lokal itu ya, lokal lah, kedaerahan, kecil-kecil loh. Jadi yang nama perang itu harus 3 angkatan itu memang iya. tampil semua ya, yang luar biasa. Dan kalau dulu apa itu masyarakat, jadi bukan tentara, masyarakat turut berperang. Membantu juga yang masyarakat ya, jadi, untuk logistik, Ya. pangan, minum gitu. Ya. Hmm. Nah itu Wanjen itu sekarang sudah meninggal seurip. Itu kan Baru Banjen ya, ya terkenal itu. Dia itu terkenal baru bantu beras, bantu nyion nih. Wanjen. Iya, pada era itu Ya, 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 pada era itu. itu. Nggih, mangkaten yang matur nuwun sangat luar biasa. Sebagai penutup yang mungkin ada yang mau disampaikan untuk generasi penerus. Ya inilah anak-anak muda. sesuai apa yang disampaikan di Depan tadi. ini di monumen yang sudah ada di Pati, Nggih. di Widorokan. Teruskan, Amin. teruskan perjuangan kakak-kakakmu itu. Amin, dah. amin, amin. Jadi kalau sudah kakak itu ya Melalui sudah- sedulur. Iya, sudah menurut sedulur yang usia mulai usia muda sampai tua. Nggih, kakak semua. Ya, kakak semua. Nggih. Itu saja lah. Teruskan perjuangan kakak-kakakmu hanya itu sisa. Nggih. 93 panjenengan sebaya dengan Pak Pri yang di Kamandowo, sekarang ada di Jakarta yang Pak Pri. Oh, Pak Supriyadi Pri. juga Pak Pri. Oh, gitu. iya. Nggih, yang dulu di Kamandowo. Makanya yang Iya, iya. mungkin itu yang kita harus teman-teman kita harus berterima kasih dan angkat topi ke beliau Iya. sebagai wujud penghargaan, dan kita diberikan satu tugas untuk meneruskan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang kita Sampai mengisi masing-masing. mulai perang kemerdekaan, Iya. perang proklamasi ya. Nggih. Perang itu ada eleng-eleng perang Perang proklamasi proklamasi. tahun 47 perang kemerdekaan pertama. Nggih. 49 perang kemerdekaan kedua. Kedua. Kemudian baru itu terus revolusi. Nggih. Revolusi itu 3 macam. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Itu Nggih, urutannya yo Nggih. kira-kira ya itu aku. Nggih, bener yang itu memang urutannya seperti itu. Nggih, terima kasih, salam hormat dan salam dari kami S3 TV YouTube channel Kerabat Pati Jawa Tengah. Salam semangat Merdeka. merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.